yang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul konsep dari terminologi transmisi data. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wandi Wintero. Saya Selanjutnya akan diserahkan kepada pangeran Ini baik sebelum kita masuk ke dalam konsep teknologi, di sini saya ingin berbagi penjelasan mengenai kita itu yang sederhana itu dibagi menjadi dua tipe dalam terjadinya teknologi atau lintas sendiri dalam teknik itu ada Wikipedia dan Wahles Media. Mungkin pengertian ini singkat saja. Media atau media teratas adalah saluran fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan cara mengharapkan sinyal dan pengiriman menjadi untuk wireless media atau media di internet adalah metode transmisi data yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi ini konsep sederhana yang mungkin tidak terlalu penting tapi cuma ini akan berkaitan selama materi ini saja kayak dia punya perbedaan secara umum saja mungkin langsung masuk. Konsep dari teknologi transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui media tertentu. Ini bisa melibatkan pengiriman data secara elektronik dan melalui kabel, gelombang radio atau jaringan internet. Dalam konteks ini, data yang dikirim bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Dari kaitan ya, kita jelaskan kaitan dengan tujuan dari transmisi data ini adalah untuk memastikan bahwa informasi dapat diterima dan dipahami lalu diterima dengan akurat dan efisien. Bagian teknologi utama adalah data yang pertama itu ada WiFi dan mendukung pada kapasitas maksimum dari saluran komunikasi tersebut transfer data dalam satu waktu. Ini biasanya diukur dalam strategi atau BBS lebih dari BBS, gigabyte per detik atau BBS atau gigabyte per detik atau BBS. Terus yang kedua ada sumber di lain adalah jumlah data yang nantinya berhasil ditransfer dari satu titik ke titik lain dalam periode waktu tertentu. Yang juga diukur dalam BBS, KBBS, MBBS atau kirim. Terus yang ketiga ada latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain dalam suatu sistem komunikasi. Ini biasanya diukur dalam milidetik atau menit dan mencakup semua perbedaan yang terjadi selama proses pengiriman data, mulai dari saat data dikirim hingga saat data diterima dan siap untuk diproses oleh pengirim. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tiga prinsip ini sebenarnya sangat berkaitan. Yaitu kalau misalnya dalam sebuah jaringan, kecepatan itu akan ditentukan oleh bandwidth dan seberapa cepat jalan kilometer per second. Tapi itu akan dipengaruhi waktu yang ditentukan dalam latensi. Jadi kalau semakin bagus bandwidth, maka semakin cepat latensi. Tapi di semua juga tergantung dari kelompok. Jumlah kapasitas data yang bisa diterima kamar mandi. Jadi kalau yang satu lebih kecil, maka semuanya bisa ikut ke spesies. Yang satu lebih besar, semuanya jadi seperti saling berhubungan. Set. Ngomong. Tarape di mulut. Aduh.
Tarape di mulut, tarape di mulut. Hei, mulai. Model transmisi data. Satu, sequence. Data hanya mengalir satu arah saja, tidak bisa dibalik. Kedua, half duplex. Data dapat mengalir dua arah tapi tidak bersamaan. Ketiga, duplex. Yaitu data bisa mengalir dua arah secara bersamaan tanpa transmisi data yang dari teknologi ada di dalam resume pertama lalu kecepatan proses itu menurut interaksi real time seperti itu efisiensi jaringan minimum latensi membuat pengiriman lebih lancar dan cepat kualitas dan pengalaman pengguna proses yang ini dapat diberikan pengalaman pengguna terutama dalam aplikasi yang membutuhkan interaksi langsung seperti pengguna online, video konferensi, aplikasi streaming, dan sebagainya. Proses yang mereka akan memberikan pengalaman yang lebih responsif dan cepat. Pertama, ukuran keberhasilan untuk menentukan bukti data yang efektif dikirim. Yang kedua, pengaruh kapasitas jaringan. Rumput tinggi berarti pemanfaatan bandwidth optimal. Yang ketiga, pengaruh di aplikasi. Aplikasi butuh rumput tinggi untuk performa baik dengan tujuan untuk memastikan performa yang baik pada aplikasi berat penting untuk memiliki infrastruktur jaringan yang mampu menyediakan rumput yang cukup tinggi. Mengapa bandwidth penting dalam transmisi data? Pertama adalah kecepatan penyimpanan data. Bandwidth yang lebih besar memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat sehingga pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih efisien. Yang kedua ada stabilitas jaringan. Bandwidth yang cukup mengurangi kemungkinan jaringan dilakukan jaringan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan kecepatan. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Dengan bandwidth yang memadai, layanan seperti streaming video, permainan online dan aplikasi berbasis DOS yang dapat berfungsi dengan device apapun. Jadi kita sudah dijelaskan apa sih yang yang itu bisa sampai, apa sih yang realisasi dari itu bisa terjadi. Nah sekarang kita akan lanjut ke tipe-tipe jaringan yang biasa digunakan. Yang pertama itu simplex. Sebenarnya itu seperti radio siaran radio, stasiun radio, Indonesia, audio ke pendengar, tetapi pendengar tidak dapat mengirim sinyal ke stasiun. Sebagai televisi, siaran televisi juga merupakan contoh transmisi simplex, di mana stasiun televisi mengirim program pemirsa tanpa adanya saluran pemirsa mengirim informasi kembali. Dia cuma satu contoh. Contoh transmisi audio. Yang pertama itu adalah dual frequency dalam komunikasi menggunakan frequency satu pihak dapat berbicara sementara pihak lainnya mendengarkan. Seperti data pengguna harus ditekan tombol dan saat tombol ditekan hanya satu pihak yang dapat mengirim suara. Terus yang kedua telepon panggilan konferensi. Dalam panggilan konferensi meskipun beberapa orang dapat terlibat,
hanya satu orang yang dapat berbicara pada satu waktu, sementara yang lain didengarkan. Contoh transmisi full duplex 1 telepon. Dalam percakapan telepon, kedua pihak dapat berbicara dan mendengarkan secara bersama. Ini adalah contoh klasik dari komunikasi full duplex. Kedua, video konversi. Dalam aplikasi video konversi seperti Zoom atau Microsoft Teams, semua peserta dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain secara bersama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Dalam era digital yang terus berkembang dengan secara transmisi data menjadi sangat penting. Setiap metode memiliki keunikan dan tantangan sendiri yang mengaruhi cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Baik, pada sesi kedua ini membuka sesi tanya jawab. Minimal 2 pertanyaan berkait dengan Apa perbedaan yang signifikan antara simplex, halflex, dan fungsi data yang menjelaskan itu ada yang namanya bandwidth dan low pace. Nah itu menjelaskan perbedaan. Apa perbedaan dari simplex, halflex, dan duplex? Oke, perbedaan itu kalau kita mulai dari simplex, kita bayangkan itu seperti sebuah jalur aktivitas jaringan. Simplex cuma satu jalur, yang contohnya dari A ke B, tapi dari B ke A tidak bisa. Jadi tidak ada sistem penyimpanan. Jadi contoh kayak radio dan televisi. Kalau halflex itu dia satu jalur, tapi ini bisa itu dia satu arah dua jalur, tapi dia bergantian. Dia tidak bisa real time. Contoh seperti yang transmisi tahu, jadi dia itu bergantian. Jadi salah yang si A berbicara sama yang si B, lalu ganti lagi si B berbicara sama si A. Terus yang terakhir itu duplex, dua jalur dan secara real time. Jadi kalau mau bersamaan bisa saling berkomunikasi, jadi tidak perlu harus satu habis dulu atau lain habis. Jadi itu bisa langsung secara real time. Kalau bisa ada Oke, pertanyaan tersebut itu perbedaan dari bandwidth sama throughput. Nah, di sini memang kalau teman-teman lihat ada penjelasan tentang ini seberapa besar dia punya data atau jumlah jaringan yang dikirim. Namun perbedaannya adalah kalau bandwidth itu kecepatan jaringan yang dikirimkan, kalau throughput itu kecepatan jaringan yang bisa diterima. Contoh kalau jaringan yang bisa diterima itu cuma 1 GB dan kecepatannya itu 50% dari itu, maka dia akan lebih cepat semakin kecil, tapi dia lebih panas semakin besar lebih cepat. Tapi kalau dia sama-sama berat, kalau kita menginginkan yang berat dan menerima tidak bisa menampung itu, maka dia akan lag dan lemah. Makanya dari awal kita jelaskan berarti ini bisa diukur. Jadi yang satu bagus, yang lain juga pasti akan bagus dan menjadi baik. Itu dia perbedaan sekalian itu sama. Baik, sekian presentasi dari satu. Sekian dari